Ya, tapi karena khusus ya, jadi balas ini harus di-treatment, harus disiapkan secara khusus sehingga dipisah dalam pekerjaan tersendiri sebagai pekerjaan balas. Dan pekerjaan ini, poin-poin pekerjaan ini biasanya terkait dengan pembiayaan. Jadi misalnya pekerjaan persiapan. Begitu kita menyelesaikan pekerjaan persiapan ini semua, kita bisa menagih, ya, bisa nagih ke owner, ya, ke pemilik proyek. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan persiapan, nilainya sebesar sekian sesuai dengan kontrak, maka kita boleh menagihkan. Dan pekerjaan ini adalah urut, tidak bisa pekerjaan belum selesai, pekerjaan persiapan belum selesai kita bangun jalan. Ya, jadi harusnya pekerjaan persiapan minimal 80% selesai, baru bisa berlanjut ke pekerjaan berikutnya. Ya. Terutama perizinan. Orang Indonesia banyak yang tidak tahu ya, bahwa setiap pekerjaan itu harus memenuhi syarat perizinan. Ya, ini selalu sekarang ini saya ingatkan, dalam setiap pekerjaan sekarang ini harus diketahui apa itu perizinan yang harus kita lakukan. Dan sarjana teknik sipil khususnya harus mengetahui segala jenis perizinan yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita laksanakan. Membangun bandara ada izinnya, maaf ini ada direktur, Pak Direktur, terpaksa tidak saya angkat dari perusahaan di Kalimantan Timur ya, mau membangun pelabuhan di Irian Jaya ini, minta saya untuk mengkoordinir, tapi ya sih ngajar di siji-siji. Biasanya saya angkat, mau saya angkat tapi kok sudah ditutup. Jadi poin-poin ini nanti juga terkait dengan tagihan ya, jadi setiap poin juga harus bisa diwujudkan sebagai bentuk tagihan juga kalau kita menyusun. Jangan sampai poin-poinnya itu nggak jelas, terbaur-baur dengan bagian-bagian lain sehingga nanti kalau nagih bingung. Ya, ini juga berarti perencanaannya salah. Perencananya gak berpengalaman. Gitu. Karena sebenarnya kalau sudah berpengalaman itu banyak contohnya, banyak ya yang bisa kita tiru lah pokoknya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kita tiru sehingga tidak keliru. Nah, jadi prosedur-prosedur ini sederhananya berbentuk seperti ini, tapi kalau nanti merencanakannya akan cukup kompleks. Kita mulai dengan contoh untuk pekerjaan persiapan. Ya, jadi harus izinnya itu macam-macam ya. Terutama yang sekarang ini biasanya wajib adalah AMDAL. Saya tidak menjelaskan di sini, tapi AMDAL itu jelas. Kemudian harus sosialisasi terkait dengan lokasi yang dilewati jalur tersebut. Lalu ada mobilisasi. Mobilisasi ini kita juga harus hitung benar, ya, terutama terkait biaya dan waktu yang dibutuhkan. Kalau tenaga kerjanya bisa lokal, waktunya bisa lebih pendek. Tapi kalau tenaga kerjanya harus yang nasional atau malah mungkin internasional ya pada pekerjaan-pekerjaan jalan tertentu, misalnya kereta cepat. Indonesia nggak ada yang bisa, ya kalau bisa ya di sini ngawur paling gitu ya, karena kita belum ada satu jalur pun yang dibangun untuk kereta cepat sehingga ya harus pakai tenaga kerja asing. Meskipun sekarang ini lagi rame ya, dari Cina tapi nggak jalan, dari Jepang ditolak, wis sembuh karepmu gitu ya. Kalau sudah sampai masalah-masalah begitu ya itu bukan urusannya teknik ya, sudah urusan pihak lain. Tapi yang jelas bahwa mobilisasi ini harus dihitung dengan benar karena itu berkaitan dengan waktu dan biaya. Kemudian juga harus jelas peralatannya apa saja yang dibawa. Lalu juga
bahan-bahan yang kita perlukan untuk pekerjaan awal. Ya, jadi misalnya pekerjaan awal setelah persiapan itu nanti adalah membangun badan jalan. Nah, untuk membangun badan jalan itu butuh apa? Misalnya butuh geotextile, misalnya untuk memberi lapisan permukaan tanah ya, supaya tanahnya tidak semakin settlement misalnya. Nah, ini semua harus kita siapkan pada proses mobilisasi. Kemudian pembersihan lahan. Pada pembersihan lahan kita juga membutuhkan alat. Terutama biasanya untuk pembersihan lahan ini kita membutuhkan bulldozer. Ya. Nah, pada perencanaan metode pelaksanaan, kita harus satu mengenal jenis alat dan yang paling penting juga adalah mengenal produktivitas masing-masing alat. Jadi insinyur sipil itu tidak hanya tahu namanya saja atau tidak hanya tahu bagaimana pola atau karakteristik dari tanah atau karakteristik dari beton, tidak boleh. Kita harus tahu perizinan, ya, kita harus tahu apa itu alat-alatnya, ya. Dan yang paling penting adalah apa yang harus dilihat. Nah, gitu. Jadi misalnya kita sudah tahu namanya bulldozer, tapi bingung dengan, wih panjangnya bulldozernya, ini mesinnya berapa ini? Nggak penting, gitu ya. Kalau teknik sipil kita nggak penting bicara mesin, tapi mungkin yang paling penting adalah bicara berapa kapasitas angkutnya atau berapa kapasitas dorongnya dari bulldozer ini. Dia bisa mendorong berapa meter ya per jamnya atau mungkin per menitnya, terserah ya, kita satuan waktunya terserah, mau per minggunya juga boleh. Nah ini semua kita ketahui, nggak usah tahu mesinnya, tapi mungkin yang perlu tahu adalah berapa bensin yang dibutuhkan ya terkait dengan tenaganya dari bulldozer ini. Ya, nah ini informasi seperti ini kita harus jelas. Ini misalnya saya tunjukkan bulldozer yang kemampuannya 75 HP, ya ini kekuatan dari peralatan itu dihitung dengan HP atau horsepower, ya, atau kata lainnya adalah PK. PK itu kepanjangannya par dekar, ya, par dekar itu bahasa Belanda, part ya kuda, ya sama, kraft itu ya tenaga, jadi tenaga kuda atau horsepower sama, ya, PK atau HP itu sama, atau TK sekarang bahasa Indonesia tenaga kuda. Nah, pada yang 75 HP itu bisa mendorong pasir sirtu itu sampai 40-an lah kilometer kubik per jamnya. Jadi untuk mendorong itu kan bisa dihitung dengan per jam, ya per meter kubik, ya bisa dihitung dengan meter kubik. Ya. Kemudian kalau kita mau hitung per berapa berarti panjangnya, tinggal kalikan lebarnya ini berapa. Nanti meter kubik kan pangkat 3 ya kali lebarnya, maka kita akan tahu berapa panjang jalur yang dieskavasi. Jadi untuk 75 HP itu sebetulnya berdasar penelitian itu cukup efektif ya. Jadi kalau kita misalnya mendatangkan doser yang kapasitasnya 250 HP, itu kemampuannya 2,3 kali dari yang 75 HP. Jadi ya sebenarnya agak sedikit berkurang daripada yang 75 HP. Saya sebenarnya kalau mendatangkan alat besar itu berharap dia bisa besar ya, kayak kita beli barang gitu ya. Kalau kita beli barang yang buntalannya atau gendelannya bandelnya besar itu kita bisa lebih murah gitu, jauh lebih murah. Tapi kalau alat tidak selalu begitu, jadi biasanya ya hubungannya linear saja. Nah, kalau ingin cepat memang sebaiknya pakai alat yang horsepower-nya besar, tetapi jangan terlalu berharap ya. Ternyata yang 75 HP pun juga sudah mencukupi. Jadi untuk pekerjaan persiapan jenisnya seperti ini, kemudian kita harus membangun juga direksi kit ya, atau banyak istilah lain ya, pokoknya kantor di lapangan lah gitu ya. Office field, apa istilah-istilah macam-macam boleh ya.
kita di Indonesia masih mengenal istilah direksi kit. Nah, direksi kit itu banyak sekali modelnya, bisa dari bangunan sementara seperti ini, ada apa namanya triplexnya dinding, lalu atapnya pakai seng gelombang ya, atau atap gelombang, mungkin pakai PVC atau UPVC. Atau sekarang yang modern kita juga bisa sewa kontainer ya. Kontainer ini kontainer yang standar yang 1 TEU, panjangnya 20, tingginya sekitar 2,6 meter, lebarnya 2,6. Tapi bisa juga kontainer yang sudah dimodifikasi. Saya sendiri juga kaget dengan perkembangan belakangan ini. Jadi ada kontainer yang lebarnya tinggal 5 meter, jadi satu kontainer dipotong gitu ya. Seterusnya terserah dari itu semua, banyak yang penting adalah kecukupan dari ruangan itu ya. Ruangan itu harus cukup untuk berkumpul rapat, tersedia ruangan untuk apa namanya orang istirahat sementara ya, dari bekerja, mau makan mau apa itu tersedia di situ. Ini bagian dari pekerjaan persiapan. Nah, biasanya pembangunan direksi kit ini setelah lahan bersih ya, jadi prosedurnya adalah dibersihkan dulu. Jadi alatnya didatangkan dulu, kemudian dibersihkan, baru dibangun direksi kitnya. Kalau bisa sih dalam sehari ya, jadi mendatangkan alat langsung dipakai membersihkan, dan pada hari itu juga direksi kitnya bisa dipasang gitu, sehingga petugas bisa langsung tinggal di lapangan gitu ya, khususnya yang harian di lapangan. Biasanya ini adalah buruh lapangan ya, kalau insinyurnya ya pulang gitu. Dalam pekerjaan persiapan juga ada pengukuran lapangan. Pengukuran lapangan itu juga sangat penting karena dia menjadi patok atau tonggak dari mulainya pekerjaan ya. Jadi biasanya pekerjaan pengukuran lapangan awal atau dikenal dengan nama MC0 ya, jadi ada namanya pekerjaan MC0, ini namanya MC0. Itu adalah mulainya dari proyek, jadi dengan mutual check ya, jadi MC itu mutual check pada saat belum dimulai atau 0%, disingkat dengan MC0. Ini biasanya sering digunakan juga secara seremonial, jadi mungkin bupati datang lah, atau gubernur, atau kepala kepolisian, kepala TNI setempat gitu ya. Jadi pekerjaan pengukuran lapangan ini harus disiapkan oleh kontraktor, dan sarjana yang mengerti atau yang terlibat di sini juga harus ngerti bagaimana mengoperasikan peralatan-peralatan ini sehingga tidak ada kekeliruan. Itu penting ya. Saya berulang kali menemukan, jadi khususnya di pelabuhan ya, proyek saya yang sering saya lihat itu yang sering saya tangani adalah proyek pembangunan pelabuhan. Pelabuhan dibangun oleh owner yang tidak mengerti mengenai pelabuhan. Jadi bisa saja ownernya itu sarjana elektro lah, atau sarjana ekonomi, sarjana hukum, bangun pelabuhan, kurang ngerti apa-apa ya, sehingga pada saat MC0 sualah semua. Nah, ini juga tidak boleh. Sebetulnya itu bisa diatasi kalau kontraktornya ada sarjana teknik sipilnya yang ngerti gitu ya. Tapi saya yakin saudara pun juga tidak ngerti mengenai alat-alat, mengenai pengukurannya. Nah, ini harus dieliminir ya, jangan dibiarkan tidak ngertinya. Jadi sarjana teknik sipil itu memang harus menguasai gitu ya, semua bidang teknik sipilan. Contohnya seperti peralatan-peralatan ini adalah peralatan untuk pengukuran topografi ya, untuk di daerah darat. Nah, sekarang sudah sangat modern, mungkin kalau semua sudah tahu apa itu GPS ya. GPS itu untuk mengetahui posisi X dan Y-nya saja, koordinat X-nya. Nah, yang penting adalah Z-nya. Ya, jadi Z-nya jangan keliru. Nah, menentukan Z ini yang menjadikan
titik penting ya, krusial istilahnya, titik krusial di dalam pembangunan proyek. Jadi Exim mungkin bisa pakai TS total station ya, atau GPS. Untuk Y-nya, untuk Z-nya kita harus pakai waterpass. Untuk X-nya juga bisa pakai theodolit. Tapi kalau ada TS yang sudah terkalibrasi, Y-nya, Z-nya ya, sumbu Z-nya sudah terkalibrasi, boleh tidak usah pakai waterpass, langsung pakai TS atau total station yang sudah bisa juga mengukur posisi Z dari elevasi tanah. Macet. Nah, kemudian kita mulai dengan pekerjaan badan jalan. Jadi setiap pekerjaan atau setiap bagian dari pekerjaan itu yang penting adalah prosedur alat, ya, prosedur operasional alat dan target. Ya, jadi misalnya pekerjaan badan jalan itu targetnya apa? Menimbun apa menggali, gitu kan? Jadi kalau menggali itu istilahnya cut, kalau menimbun istilahnya fill. Ya, jadi jangan keliru, ya. Jangan keliru baca juga. Karena yang akan terutama sarjana-sarjana yang ada di lapangan, istilahnya engineer ya, engineer yang ada di lapangan itu cuma baca gambar. Jadi kalau yang rodok gak tahu sekolah biasanya gitu ya, sekolahnya males nggak dengerin, keliru itu baca, ya bisa keliru. Seharusnya cut, dia pikir itu fill, itu sering terjadi. Ya, jadi jangan keliru sehingga tidak terjadi kerugian. Ya. Peralatan yang dipakai sama atau tidak? Ya bisa sama. Ya, jadi untuk pekerjaan galian dan timbunan itu kita bisa menggunakan alat yang sama. Nah, untuk penggunaan setiap alat kita harus menghitung. Ya. Apa yang harus kita hitung? Yang kita hitung pertama adalah produktivitas. Jadi kita pakai alat ini nanti menyelesaikan pekerjaannya mau butuh berapa hari ya, atau butuh berapa lama. Nah, itu untuk bisa menentukan produktivitas ini, ya kita harus tahu berapa kapasitas dari alatnya. Jadi, terutama alatnya adalah bucket ini. Bucket ini bisa mengangkat berapa meter kubik. Kapasitas alat ini macam-macam. Ada bucket yang cuma 1 meter kubik, ada yang bisa 2 meter kubik, bahkan ada yang bisa sampai 8 meter kubik. Tapi apakah kita perlu yang 8 meter kubik atau cukup yang 2 meter kubik, itu kita semua. Jadi kita harus lakukan hitungan-hitungan kajian sehingga bisa menemukan alat yang paling ekonomis. Biasanya kalau kontraktor males, ya dia punyanya alat apa ya itu yang dibawa ke lapangan. Iya, di mana-mana itu. Makanya perusahaan kontraktor ya, terutama di Indonesia, ini biasanya banyak alatnya, tetapi jarang dia punya tenaga kerja yang pintar. Berulang kali saya berjumpa dengan kontraktor, terutama di luar daerah ya. Saya ambil contoh di Kalimantan Timur. Itu ada kontraktor yang alatnya banyak lengkap, tapi nggak punya insinyur satupun. Dia meminta Pak Budoli untuk menjadi insinyurnya dia. Lead engineer untuk kantornya. Nggak mau dia, Pak Budoli. Ngomong kantor menang Kalimantan, males. Gitu. Karena apa? Dia nggak ada engineer lulusan baru yang bisa, yang capable. Saya bilang harusnya anak itu kan bisa, barang gampang kayak gini. Tapi ya nggak tahu, itulah benar-benar terjadi. Ya, jadi ini tinggal. Padahal kalau kita tahu itu sederhana dan dia punya ya, kalau saya terutama punya software, ya bukan software sebenarnya, itu cuma akal-akalan saya buat Excel ya. Jadi nanti bisa untuk simulasi. Kalau saya pakai alat yang HP-nya sekian, itu nanti biaya operasional per meter kubik sekian. Tapi waktunya bisa lebih cepat sekian dan seterusnya, itu ada, tinggal klik ganti gitu aja bisa. Nah, jadi sarjana teknik itu sebenarnya lapangan kerjanya luas ya. Cuma banyak yang males daripada yang rajinnya.
Alat-alat ini juga, ini kalau cucu saya yang umurnya 3 tahun sudah tahu namanya. Tapi justru banyak insinyur sipil yang nggak tahu. Taunya cuma begu, ya. Jadi padahal itu macam-macam ya, ada drag line, ya, ada ya macam-macam lah yang lain gitu ya. Jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya, dan kita harus betul-betul mensimulasikan ya, mencoba dengan berbagai kombinasi supaya ketemu alat yang tepat. Ini contoh ya, jadi kalau kita ingin menimbun, terutama ingin menimbun, ini biasanya kita kita tumpahkan begitu saja, nanti yang meratakan ada bulldozer ya. Jadi untuk meratakan bukan pakai begu ya, atau pakai eskavator, tapi lebih baik menggunakan bulldozer. Lalu nanti kalau sudah diratakan, kalau misalnya ini menjadi lapisan yang ingin menjadi bagian dari badan jalan ya, bukan jalan kereta api, saya bilang jalan dulu pokoknya, nanti bisa jalan kereta api, macam-macam, yang penting jalan untuk lalu lintas, maka dia harus dipadatkan. Istilah dipadatkan ini juga istilah khusus teknik sipil sebetulnya, jadi dipadatkan itu terjemahan dari bahasa Inggris compaction. Compaction itu apa? Dipadatkan itu adalah mengeluarkan udara ya yang ada di lapisan tanah. Untuk mengeluarkan udara itu harus cara khusus ya, tidak bisa mengeluarkan udara tapi yang keluar air misalnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang diinginkan mengeluarkan udara berarti kita tanahnya itu dimampatkan, dipadatin ya, supaya udara atau pori-pori di antara tanah itu bisa keluar. Nah, ini butuh alat-alat pemadatan dan butuh peralatan ukur untuk mengetahui tingkat kepadatannya. Ya. Kemudian pekerjaan badan jalan itu terutama adalah meledatkan lapisan dasar atau istilahnya subgrade. Ini saya kok banyak salah ya, maaf ya, Sisi tak kasih bisa. Ini ada koma-komanya, ini apa? Ya. Jadi seperti tadi, kita lapisan tanahnya kita padatkan, kemudian kita bisa meningkatkan kepadatan itu dengan cara mengukur. Nah, untuk mengukurnya biasanya bisa digunakan besaran yang namanya density relative atau DR-nya, yaitu biasanya untuk kepadatan tanah yang bagus itu kalau nilainya mencapai 95%. Kita juga bisa menggunakan ukuran CBR ya. Untuk badan jalan CBR nilai minimumnya adalah 8. Mungkin sekarang apa itu density relatif dan bagaimana mengukurnya? Dia bisa menjelaskan, tetapi nanti harusnya dijelaskan pada bagian mekanika tanah, mungkin Pak Randy atau Pak Mustain. Ya. Kalau aku jelaskan nanti double-double ya. Kemudian untuk memadatkannya, untuk bisa mencapai nilai ini, kita harus tanahnya dipadatkan, bisa menggunakan berbagai jenis alat, salah satunya pakai wheel roller, bisa pakai tire roller ya. Kalau wheel roller itu yang ini. Nah, ini contoh dari wheel roller. Kalau ini tire roller, jadi kalau ini besi, kalau ini dari karet. Ada ship roller, ada baby roller dan seterusnya. Kalau ship itu rodanya itu ada bendol-bendolnya, itu ada tonjolan-tonjolannya. Ya. Itu ada fungsinya khusus, yang tidak bisa cerita di sini sekarang. Ini ship roller ya, di sini tire roller, ini baby. Baby bedanya apa dengan wheel ya, hanya kapasitas dan ukurannya saja. Kalau ini besar, kalau ini kecil. Kadang-kadang kita tidak memerlukan yang besar ya, oleh karena itu harus pakai yang kecil. Pada umumnya kita membutuhkan yang besar, ya, gitu ya. Makanya kalau ada kontraktor pengen punya alat ya harus punya semua ya. Yang besar ada, yang kecil ada, jangan punya yang besar aja. Nanti kalau bangun di wilayah-wilayah yang sempit nggak bisa dipakai ini yang besar. Kemudian bedanya dengan temper hanya manual. Jadi kalau temper ini kekuatan mesinnya itu dikendalikan oleh orang langsung. Jadi ini bisa ambruk, bisa terguling ya kalau nggak dipegangi. Tapi kalau di sini nggak ada masalah, kita tinggal setir saja. Tapi temper cocok untuk area yang sempit.
Kemudian untuk badan jalan itu kita harus siapkan untuk lapisan di atasnya. Ya. Lapisan di atasnya biasanya disebut dengan subbalas. Jadi kalau badan jalan itu namanya subgrade, kalau bagian di atasnya dari badan jalan, timbunan yang baru di atasnya disebut dengan subgrade. Jadi subgrade ini kalau di subbalas ini kalau di jalan kereta api biasanya diambil dari campuran antara gericak, ya, gericak itu batu belah yang kecil, ya, yang diameternya sekitar 3 sampai 4 meter aja, 4 cm aja, 3 sampai 4 cm saja. Nah, ini dengan komposisi tertentu, biasanya sih gericaknya itu minimum 30%. Baru sisanya pasir. Tidak boleh, tapi juga gericaknya sampai 80% tidak boleh. Ya, jadi ini subbalas ini ada persyaratannya. Saya kira harus belajar dulu di jalan kereta api. Saya hanya menjelaskan prosedurnya saja. Kemudian untuk masing-masing bagian kita harus ukur, ya. Jadi seperti tadi, kepadatan itu diukur dengan relatif density-nya, atau ada yang menyebutnya density ratio, ada yang menyebutnya density relatif, boleh, ya. Biasanya sih density relatif, jadi DR. Jadi minimum DR-nya adalah 90% gamma ini, maaf, ini harusnya gamma. Maaf, ini saya betulkan juga. Ini harusnya gamma D. Ini simbol. Ini gamma. Ya, gamma D. Adalah seperti ini. Kemudian untuk drainase kita harus lakukan penggalian. Nah, penggalian ini bisa dilakukan dengan peralatan, ya. Jadi zaman sekarang sudah tidak manusia melulu yang kita kerahkan, tetapi bisa menggunakan peralatan. Jadi kita kalau mengacu ke negara-negara lain, dan memang ya tidak ada di Indonesia, kita alatnya juga harus beli dari negara lain. Biasanya mereka membangun drainase dengan alat. Nah, jadi alatnya ini nanti akan ditancapkan di tanah, kemudian ditarik, ya, sehingga tanahnya ini akan tergerus, terkeruk, dan membentuk profil sesuai dengan rencana drainase yang atau ukuran yang kita inginkan. Ya. Sistem ini dikenal dengan, atau alat ini dikenal dengan nama BART, ya, mesin BART. Jadi mesin BART ini kalau dibanding tenaga manusia, tenaga kerja biasa, ini kapasitasnya bisa 100 kali lipat. Jadi mesin BART ini bisa bekerja 8 km per jam. Ini mendatangkan tukang berapa ini supaya bisa cepat selesai segini gitu, ya. Nah, makanya mesin BART ini benar-benar efisien. Jadi untuk membangun drainase yang penting miring, ya, ada plengsengannya. Kemudian kalau dirasa akibat kemiringan itu membuat atau tanah yang terbentuk tidak stabil, maka kita beri bantuan dengan struktur dinding tegak namanya, atau bahasa teknisnya atau bahasa mekanika tanahnya adalah sheet pile, ya. Jadi dari struktur sheet pile. Sheet pile itu bisa dari besi atau baja, atau juga dari beton, ya. Jadi bisa dari beton pratekan juga bisa, ya. Tapi biasanya beton ini tebal, kalau beton pratekan tebal, tapi kalau sheet pile baja itu tipis, mungkin hanya ketebalannya 2 cm. Sedangkan kalau baja bisa beton bertulang atau beton pratekan bisa ketebalannya 7-8 cm, sehingga agak sulit menembus ke dalam tanah, ya. Oleh karena itu orang masih menyukai penggunaan sheet pile baja. Kadang-kadang untuk pembuatan drainase juga diperlukan perbaikan tanah, baik berupa penyuntian atau grouting, atau pemasangan lapisan-lapisan penahan tanah yang dikenal dengan nama geosintetik atau peralatan geo-geo yang lain, ya. Jadi istilahnya ada menggunakan geo, itu berarti perbaikan tanah. Kemudian untuk penimbunan balas, ya, penimbunan balas ya tinggal dituang begitu saja. Jadi balas atau bahannya dimasukkan ke atas dump truck,
lalu dituang begitu saja dan diratakan serta dipadatkan. Sederhana ya. Jadi prosedur untuk menimbun balas itu cukup dengan menuangkan saja dan diratakan. Dan untuk mendapatkan kepadatan yang diinginkan, kita harus melakukan penelitian. Ini wheel rollernya harus berjalan berapa kali di satu permukaan supaya kepadatannya tercapai. Biasanya antara 8 sampai 10 kali. Tetapi saya ada informasi, misalnya ada teman saya melakukan riset sesungguhnya di proyek di Kalimantan Timur misalnya, mereka membutuhkan sampai 26 kali baru bisa ketemu DR-nya 95%. Jadi memang tergantung, kalau tanah Kalimantan memang banyak yang agak jelek ya, atau lembek atau rawa-rawa, sehingga memang sulit untuk dipadatkan. Setelah itu dilakukan pekerjaan balas ya. Jadi balas itu tepinya tadi, maka kita membutuhkan pembentukan, alat pembentukan tepi, yaitu yang paling sering digunakan adalah motor grader, jadi bukan tenaga manusia, ya, supaya cepat, supaya akurat ya, sudut-sudut yang terbentuk. Baru di atasnya dipasang trek ya, atau yang terdiri dari bantalannya dan nanti ada rel bajanya. Bantalan ini pada umumnya dari beton dan ukuran bantalan ini sudah standar ya, jadi tidak boleh ngarang sendiri, nggak boleh ngawur-ngawur, sehingga nanti sesuai dengan peraturan pemerintah ya terkait dengan lebar jalan rel yang ditetapkan. Jadi kalau ngawur nanti nggak cocok gitu. Jalan rel ini atau bantalan ini diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu, sehingga setiap kontraktor yang mendapat pekerjaan jalan kereta api biasanya bantalannya tinggal beli ya. Bantalannya bisa tinggal beli, termasuk dengan alat penambatnya di sini. Bantalannya ini yang banyak pakai wika, sedangkan untuk penambatnya itu tidak besi biasa ya untuk nambat itu. Jadi besinya harus dicampur atau besi campuran dengan bahan lain. Biasanya dikenal dengan, atau yang memproduksi adalah pindad, jadi dikenal dengan penambat pindad. Atau untuk alat penambatnya ini disebut dengan gongsol penambat dan diproduksi oleh pindad, itu yang cukup terkenal di Indonesia. Misalnya pakai lain boleh, ya, mau pakai lain boleh. Yang penting sudah memenuhi kriterianya, jadi harus dites ya. Di perusahaan yang memproduksi alat-alat penambat ini harus mengirim bahannya untuk dites di laboratorium. Setelah bantalannya terpasang, baru dipasang jalurnya. Pemasangan rel kereta apinya itu atau jalan relnya ini harus dilaksanakan secara akurat. Ya. Oleh karena itu, semua prosedur ini biasanya menggunakan pola atau modul-modul ya, sehingga nanti bisa akurat. Jadi misalnya meletakkan bantalan saja ini supaya diperoleh jarak yang tepat ya, mereka harus dipasang secara akurat ya jaraknya. Demikian juga supaya memperoleh lebar jalur yang akurat, maka gongsolnya penambat ini juga harus akurat posisinya. Dan alat-alat ini atau bahan-bahan ini cukup berat, sehingga dia membutuhkan alat ya untuk mengangkat. Tidak bisa manusia atau ada tukang yang mengangkati satu-satu. Itu di samping lambat juga tidak manusiawi gitu ya. Jadi makanya pelaksanaan pekerjaan seperti ini membutuhkan peralatan-peralatan yang mencukupi. Makanya pekerjaan-pekerjaan pembangunan jalan kereta api ini tidak bisa kontraktor-kontraktor yang cuma punya nama saja, tidak punya apa-apa. Mereka harus benar-benar kontraktor yang punya alat, punya sumber daya manusia yang bagus yang bisa melaksanakan. Nah ini contoh setelah kereta api terpasang ya harus dicek terus ya. Jadi sebelum memasang penambatnya ini lebarnya dicek. Jangan sampai ada selisih sampai 1 mili aja, itu berbahaya gitu ya. Nah ini kita lihat sebelum dipasang ini bengkok-bengkok gitu ya. Ini tidak boleh, nanti kalau dipasang rel tidak boleh bengkok, harus lurus.
Kalau dia belok ya belok sesuai dengan kemiringan yang diinginkan ya. Tidak boleh ada selisih-selisih jarak yang nggak terkontrol. Ini saya mengambil beberapa contoh bahwa pekerjaan-pekerjaan ini sarjana teknik ya, pekerjaannya ya seperti ini. Jangan sarjana teknik maunya kerja di kantor aja. Ya, makanya insinyur teknik sipil terutama itu memang nggak enak kalau